Shalom Cornerstone. Nah, perkenalkan aku Michael dari tim Cornerstone. Kali ini kita berada di Graha Betani Nginden yang biasanya orang-orang pada ngumpul di sini beribadah bersama dengan kita semuanya. Tapi kita pasti penasaran, di masa Covid kayak gini, kita ingin mengetahui bagaimana sih keadaannya Betani Nginden saat ini. Dan pastinya kita bersama tim Cornerstone akan menggerebek seluruh isi Graha Betani. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, ini adalah tempat di mana orang pertama kali datang, kemudian naik eskalator. Nah, tapi karena masa Covid kayak gini, kita nggak mungkin bisa nyalain kayak gini kan. Nah, di sebelah sini, kalau kamu bisa lihat ya, jemaat-jemaat semuanya, guys, yang di sebelah sana itu adalah ada satu pohon, di mana ini pohon cukup bikin gempar orang-orang karena ini adalah pohon yang didedikasikan langsung buat Bu Risma sendiri. Dan ini dikenalnya dengan nama pohon raksasa karena ini ukurannya cukup gede, guys. Kalau kalian berada di area sini, nih, come on guys. Nah, ukuran dari pohon raksasa dari Putri Bu Risma ini cukup gede. Aduh, mohon maaf Bu, saya menginjak ini ya. Kita akan lanjut. Setelah dari sini, ini biasanya dipakai buat jemaat untuk tempat lahan parkir. Nah, sini tempat lahan parkir, sana lahan parkir. Kalau kalian penasaran dengan besar Graha Betani Nginden, ini gede banget. Karena lahan ini diletakkan di Betani Nginden ini sebesar 7 hektar, guys. Dulu ini adalah tempat di mana kita bisa bermain sepak bola dan juga basket, teman-teman. Ini masih ada ringnya, tapi sayang sekali karena sudah pada banyak yang nggak pakai, akhirnya tempat ini tidak dipakai lagi, malahan jadi lahan parkir. Di sebelah sini juga tempat di mana kita untuk melakukan prosesi kolam baptis itu berada di sebelah sini. Disinilah tempat di mana kita bisa menjadi satu manusia yang baru di kolam baptis Graha Betani Nginden. Buat kalian yang mau dibaptis, jangan lupa ikut kelas baptis, kemudian kalian dibaptis di sini bersama Pak Dakosta. Ini biasanya buat ruangan di mana kamar ganti karena setelah baptis atau mau berenang di sana, dan ruang doa. And here we go. Di sini di depan sini adalah chapel yang paling sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mau nikah, dan ini adalah tempat ruang serbaguna yang dulu dipakai buat anak-anak untuk sekolah minggu. Spot-spot yang paling sering dipakai oleh orang-orang fotografer, videografer buat untuk foto keberkatan. Bahkan kita pun juga pernah bikin kok video di sini. Masing-masing dari kalian ku beri satu permintaan. Monggo. Dan ini adalah ruangan yang dimana dulu adalah tempat medis Graha Betani Nginden. Jadi dulu kita punya rumah sakit, tapi saat ini dipergunakan untuk ruangan radio di lantai 2 dan juga untuk ruangan multimedia yang ada di sini. Nah, kali ini kita ada di ruangan multimedia. Jadi kita akan bertemu dengan salah satu dari full timer dari cukup susah ya. Nah, jadi kita langsung aja. Di sini adalah tempat di mana produksi dari multimedia seluruh tentang sosial media atau kamera-kamera semuanya disimpan di area sini. Nah, kebetulan ada Mas Darius yang hadir di sini. Mas Dar. Halo. Ini lagi ngapain Mas Dar ini kalau boleh tahu nih Mas? Ya, Ngedit tentang apa ini? Online ini. Oh, ibadah online. Buat minggu depan. Oke. Boleh kenalin sedikit Mas Dar sama teman-teman dari jemaat yang nonton. Mas Dar ini siapa sih? Aku berdiri apa duduk ya? Oh, berdiri boleh. Ya, aku sebagai editor. Untuk saat ini aku sebagai editor karena ibadah online. Jadi aku ngedit untuk persiapan ibadah online aja. Oh, persiapan unik. Kalau misalnya pas ibadah offline, Mas Dar sebagai apa ini? Aku sebagai kasarannya
bisa dibilang animasi. Oh, Aku bagian animasi, bagian nyiapin untuk persiapan ibadah mau dimulai. oh, animasi itu termasuk dari lampu juga atau dari Aku lebih ke animasi teks lagu. teks lagu? Teks lagu. Oke. Untuk selainnya kan kamera sudah ada, terus apa namanya lighting sudah ada. Jadi aku yang bagian Oh, jadi timnya semuanya lengkap ya? semuanya lengkap. Berapa total banyak orang yang Pas ada satu kali ibadah. sekali ibadah? Sekali ibadah mungkin Untuk timnya? 15 sampai 16 orang. 15 sampai 16 orang. Banyak juga ya. Banyak juga. Itu kalau dikumpulin jadi panti asuhan bisa loh. Bisa. Nah, selain dari itu kesibukan dari Master apa nih? Habis gini. Habis gini mungkin kita ada persiapan Natal, kita juga bantu teens, Iya. bantu youth untuk persiapan Natal online-nya mereka. Kemudian nanti ada ibadah umumnya juga, itu juga online untuk persiapan itu juga. Dan kita juga ada renungan, masih ada Tuhan itu juga. Masih ada Tuhan itu di Instagram ya? Di Instagram sama di YouTube. Oh, Masih ada Tuhan. siapa tahu terberkati dengan renungannya. Salah satunya ada Master yang ngedit. Nah, nah, thank you Master ya, boleh Terima lanjut kasih. aja untuk ngeditnya. Semangat. Nah, itu dari Master nih, keren banget kan. Sekarang kita lanjut untuk ke area atas yang paling kalian nanti. Di sebelah kanan kita ini adalah tempat di mana ruang makan yang dulu sempat diaken kalau misalnya habis pelayanan, tempat makannya di sini. Ini adalah tempat ruangan doa di mana biasanya diaken berdoa. Biasanya kalau misalnya ada event atau semacamnya, semuanya doanya di sini. Ta 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 ta. Inilah tempat di mana para pendeta biasanya kalau datang dianterin srit, berhenti di sini. Kemudian ini yang dinamakan adalah lounge dari Geraha Betani Ngindan, di mana kita untuk menerima tamu semuanya, untuk orang-orang penting semuanya ada di area sini. Untuk menjamu para pendeta, mungkin ada pemerintah, bakal ada kepolisian, semuanya di sini semuanya. Sudah habis belum saya? Sudah ya. Langsung saja. Di sebelah dari lounge Geraha Betani, kita akan masuk ke ruang MPC. Oke. Jadi ini adalah tempatnya, salah satu akses di mana kita bisa masuk ke ruang MPC. Di sini kita naik. Aduh. Awas ya. Inilah dia ruangan MPC. Nah, kalian boleh masuk deh. Nah, di sini ini tempat dimana kalau kalian biasanya anak sekolah minggu, kemudian teens, biasanya ada di sini semuanya. Nah, kebetulan ini juga adalah physical distancing, jadi ini kursinya dijarak-jaraki. Bahkan kalau misalnya som pun juga diberlakukan di sini pun juga. Jadi ingat-ingat masa ketika dulu pada saat di Nginden ya, jadi aku anak sekolah minggu Nginden. Kamu juga sekolah minggu Nginden nggak? Oh iya dong. Nah, di sini biasanya kan gak ada kursi, kita main-main, lari-lari saking gede ini ya. Ini adalah ruangan cermin, di mana tempat biasanya anak-anak muda itu latihan dance, misalnya flag, dan juga mungkin ada juga yang kepingin make up. Biasanya kalau mau cari cermin gede, mau lihat di looknya biasa di sini semuanya. Bahkan beberapa pun juga ada yang foto-foto di sini karena di sini banyak sekali cerminnya dan bagus. Apalagi kalau kalian lihat di sini ya, set, kalian bakal akan melihat ribuan muka kalian ada di layar dari cermin. Dan kita lanjut ke MPB. Nah, di sini adalah tempat lebih kecilnya lagi. Biasanya ini kan sesuai dengan namanya ya, sekolah minggu biasanya seluruh peralatan sekolah minggu, atributnya semuanya itu ada di sini. Bahkan kalau sekolah minggu latihan musik, mereka pun juga ada di ruangan ini nih. Jadi ini safety banget buat adik-adik terutama yang mungkin usia balita. Mereka pasti aman dong karena ini bisa buat tidur. Bahkan dibuat karate pun bisa ini. Nah, ini buat untuk anak-anak di sekolah minggu. Setelah kalian berada di ruang sana, kita geser sekarang. Itu adalah ruangan diaken di sebelah sana. Dan di sebelah sini adalah kantin dari Geraha Betani. Biasanya kalau misalnya pas ibadah, di sini itu adalah tempat di mana kalian bisa beli minum, snack sebelum melakukan ibadah. Dan kemudian setelah itu tinggal langsung aja naik ke area sana. Nah, kali ini adalah tempat di mana kalian pasti nanti di mana kita sudah berada di Hall Betani.
kita akan melihat nih bagaimana kondisi sekarang Bethany Nginden, Hall Bethany Nginden yang sudah lama selama 8 bulan tidak kita tepati untuk beribadah. Nah, kalian bisa lihat di area sana. Nah, kita putar dulu. Jam, semuanya masih dalam kondisi yang oke, di mana setiap hari pun Geraha Bethany Nginden itu tetap dibersihkan. Jadi tanpa khawatir lagi, seminggu sekali juga disinfektan. Dan juga lampu-lampunya semuanya yang biasanya terkenal Geraha Bethany Nginden dengan lampunya, semuanya masih berfungsi dengan aman. Nah, ini tempat di mana biasanya kita melihat para WL singers dan juga musician di sini ya main untuk beribadah. Tapi kali ini di konten Cornerstone ya, kita bisa melihat lebih dekat lagi. Yuk kamera ikut di dekat kita kok. Biasanya kita cuma duduk di sana, sekarang kita bisa naik ke panggung ya, melihat situasi dan berdiri seperti ala pendeta. Coba muter. Dan beginilah kondisinya di mana kalau misalnya pendeta lagi khotbah di sini. Nah, kalian bisa lihat dari jarak jauh di sana jemaat. Apakah kita tidak gemetar? Nah, yang pastinya gereja ini masih aman-aman saja dan doakan terus agar masa Covid kayak gini, virus corona bisa selesai dan kita bisa kembali ibadah seperti semula di gereja kita tercinta Geraha Bethany Nginden. Ini biasanya alat-alat yang dipakai kalau misalnya untuk multimedia, ambil scene di mana dekat mimbar sama BL biasanya di sini nih. Ini bisa digoyangin kayak gini. Asik. Ini bukan tempat untuk ini ya. Jadi kalau adik-adik kalau ada kayak gini bukan untuk dibuat main ya guys. Ini adalah rel di mana untuk multimedia ambil gimbal smoothies. Buat di film-film biasanya ada, tapi di sini Geraha Bethany ada semua. Cukup jauh juga ya dari tengah mimbar ke area tengah. Karena kapasitas di Bethany ini cukup gede banget, lebih dari 30.000 jemaat. Wow, itu pun ada di lantai 1, 2, dan 3. Di belakang dari kita ini ada anak-anak teens yang sedang persiapan untuk rekaman ibadah online Natal. Nah, semuanya mulai dari dekor, semuanya pemain musik, semuanya standby di sini. Sampai nanti di sini, ini anak benar-benar siap untuk syuting ibadah online yang akan tayang pada Desember akhir tahun. Bahkan akan ada juga next untuk ibadah online untuk youth. Kalian pasti penasaran dan jangan lupa untuk join bersama kita di ibadah youth, ibadah teens, ibadah sekolah minggu buat kalian kecil-kecil. Bapak Ibu kalau misalnya belum dapat gereja di Bethany Nginden juga bisa. Ini adalah di lantai 2 Geraha Bethany Nginden ya. Biasanya kalau Natal ini sering buka. Kadang-kadang ibadah pun juga ini lantai 2 pun buka. View-nya di sini juga enak. Jadi kalau misalnya kalian dari atas ngelihat permainan lightingnya di sini, aku paling senang di sini. Spot yang ada di sini karena lightingnya begitu jelas. Kalau di sini adalah tempat di mana anak-anak multimedia lagi persiapan, mungkin ganti title dan segala macamnya di sini juga bisa. Dan ada lagi tempat multimedia di mana mereka ada di lantai 3. Lantai 3 itu juga bagian titling, juga untuk directing semuanya ada di atas. Tepatnya biasanya director lighting itu ada di sini, guys. Ini siap-siap ada. Kemudian ini juga ada mungkin beberapa soundman. Soundman cuma di sana sih, cuma di sini juga ada. Iya. Oh ini tempat-tempatnya peralatan-peralatannya semuanya di sini. Dan gila sih. Kita akan lanjut ke lantai 3. Dan sekarang kita ada di lantai 3 Geraha Bethany Nginden. Nah, kalian bisa lihat di sini mungkin kursinya cukup berbeda ya di antara yang lantai 1 dan lantai 2. Dan seperti yang saya katakan tadi, di mana ada ruang multimedia itu adalah di sana. Nah, semuanya bagian nanti directing semuanya ada di sana, semuanya lengkap. Dan beginilah view kalau kita ada di lantai 3 untuk melihat ke area panggung dan area layar. Nah, cukup enak sih ini cukup oke karena layar kita kan cukup gede banget dan 8K kan, jadi santai banget. Kita duduk di sini aja. Aduh, enak sekali. Ini masih bisa, pemandangannya masih enak sih. Kemarin aku bilang 7-8 hektar, yang benar adalah 10 hektar. Bayangin aja, kalian jogging di sini bisa kurus cepet. Kalau kalian ingin memberikan persembahan, nah,
mesti di depan dari jalan tangga itu sudah ada satu gate besar seperti ini ya. Ini bukan berangkas isinya emas ya, bukan berangkasnya punya Ebang, tapi ini adalah tempat di mana kita bisa memberikan perpuluhan atau persembahan kasih. Caranya gampang nih buat kalian kesini. Nah, kita ajarin cara kalian ngasih perpuluhan di Bethany Nginden ya. Yang pertama, cara membuka laci, tarik handle. Nah, kemudian masukin amplop persembahan. Contoh nih, ini ada persembahannya. Bang, minta maaf ya, ini cuma buat praktek. Kita masukin. Nah, tutup kembali laci. Kemudian buka sekali lagi untuk ngecek sudah masuk, dicek. Nah, gitu. Itu adalah caranya kalian untuk ngasih perpuluhan di Bethany Nginden. Thank you untuk seluruh jemaat bahkan Cornerstone yang sudah nonton video kita di YouTube channel kita. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Dan thank you juga untuk Geraha Bethany Nginden sudah memperbolehkan kita untuk menggerebek seluruh isi ruangan yang ada di Nginden. Walaupun nggak semuanya, tapi ini kita bersyukur kita bisa diberi kesempatan untuk bisa melihat situasi gereja kita di masa COVID kayak gini. Dan juga buat kalian, kalau misalnya kalian masih belum memiliki sebuah gereja di mana bisa kalian bertumbuh, Gereja Bethany Nginden ini siap menjadi tempat buat kalian untuk bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan. Oke, itu aja. Saya Mel Christian, pamit undur diri. Saya perwakilan dari Cornerstone mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year buat kalian. Dan juga see you in next video. Bye-bye, Cornerstone.